Shalom Bapak Ibu, Shalom yang dikasihi Tuhan, baik pemirsa yang ada di live streaming. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Marsinta Carolina Brusur Bakti. Saya sudah menikah, ya suami hanya satu, anak satu. Itu perkenalan saya. Ya, saya mau sapa dulu sekali lagi, Shalom semuanya. Shalom yang di live streaming bahkan yang di tempat ini. Sebelum kita memulai hari ini dengan yang cakap-cakap dengan Tuhan, mari kita bersatukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Kami bersyukur buat kasih setianya Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat perkenananmu sepanjang hidup kami. Bahkan terima kasih buat perkenananmu sepanjang malam hari ini, sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah karyamu Tuhan berjalan di dalam setiap langkah kami. Hari ini Tuhan, malam hari ini hamba-Mu menyampaikan yaitu di program cakap-cakap bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan program ini Tuhan, ketika hamba-Mu menyampaikan firman itu, biarlah membangun setiap orang-orang yang mendengarkannya. Bahkan setiap orang-orang yang melihatnya, setiap orang-orang yang mendengarkan akan firman-Mu Tuhan, mereka dapat diubahkan, mereka dapat disenangkan dan mereka dapat dimenangkan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan menyampaikannya dengan sederhana mungkin dan urapi Tuhan setiap perkataan firman. Terima kasih Aba, segala pujian kami, syukur kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi saya mau sapa, shalom semuanya. Tema malam hari ini adalah bagaimana kita hari-hari ini di masa pandemi, di masa situasi sekarang ini, dalam keadaan enak dan tidak enak, yang harus kita lakukan apa? Yaitu mari kita, ya tema kita dulu mengucap syukur terlepas dari masalah. Dikatakan mengucap syukur terlepas dari masalah. Tidak enak ya, bagaimana dikatakan sudah mempunyai masalah, sudah banyak masalah, tetapi kita mau, Tuhan mau di dalam setiap hidup kita yang kita lakukan apa? Mengucap syukur. Saya mau sampaikan firman kita dari Mazmur 91 ayat 1 dan 4. Mazmur 91 Mari kita buka Mazmur 91 ya. Mazmur 91 Iya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Malam hari ini dikatakan di Mazmur dalam lindungan Allah. Bagaimana permazmur dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hari-hari ini kita mau belajar bagaimana ketika kita menghadapi masalah, satu masalah mau besar mau kecil, apa yang harus kita lakukan. Saya mau membagikan hari ini ketika kita menghadapi satu masalah atau problem yang besar, kita mau belajar. Saya mau membagikan tiga hari ini apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami sesuatu enak dan tidak enak di dalam kehidupan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Yang pertama kita mau belajar dari Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 dikatakan ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Kita mau belajar dari pribadi seorang tokoh di dalam firman Tuhan, yaitu Ayub. Bapak Ibu tahu bahwa Ayub mengalami suatu problema. Problema itu ya yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu pemirsa udah pernah membuka tentang Ayub ya. Ayub itu mengalami sesuatu masalah yang tidak enak. Pada saat itu dia di masa itu adalah dia orang yang paling kaya, orang yang saleh. Bahkan dia kekayaannya, ternaknya beribu-ribu. Tetapi satu hari dia mengalami satu masalah. Masalah yang dihadapi itu bukan masalah kecil, tetapi masalah besar. Masalah besar itu apa? Semua harta kekayaannya hilang. Bahkan apa? Anak-anaknya lelaki, anak-anaknya perempuan juga habis. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan pemirsa. Ketika itu dialamin kita, bagaimana hati kita. Tetapi Ayub yang dilakukan yang pertama ketika dia mengalami sesuatu enak tidak enak. Kita belajar dari Ibrani. Satu apa? Dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Artinya apa? Jangan menjauh dari Tuhan. Apapun itu masalahmu hari-hari ini, apapun itu keberadaanmu hari-hari ini, pertama jangan pernah menjauh dari Tuhan. Karena Ibrani dikatakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang harinya Tuhan. Bapak, Ibu, dan pemirsa, dikatakan Ayub ketika menghadapi masalah, bahkan apa istrinya sendiri juga mengejek dia. Yang dilakukannya dia tidak pernah jauh dari Tuhan. Makanya dikatakan di Ibrani 10 ayat 25, jangan pernah tinggalkan, jangan pernah jauhkan pertemuan ibadah. Mau ibadah apapun itu, mau doa pagi, ibadah apapun itu. Karena apa di 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, ibadah itu mengandung janji. Dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ayub, kalau kita renungkan, kalau itu terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kita, kita tidak sanggup. Apalagi di masa pandemi ini ya. Banyak yang di PHK, banyak yang tidak bekerja. Jangankan saya pribadi juga mengalami. Tetapi Tuhan ajarkan, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Jangan pernah menjauhkan Tuhan. Sedetik, biarlah Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Seperti yang Daud katakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Apa yang dilakukan Daud? Memuji, menyembah Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau apapun malam hari ini, apapun keberadaanmu, apapun itu masalahmu, jangan pernah engkau menjauh dari Tuhan. Seperti yang dilakukan Ayub, seperti yang dilakukan Daud. Ayub masalahnya luar biasa. Ayub itu mengalami kebangkrutan. Bangkrut semua harta benda. Tetapi yang dilakukan, dia selalu bilang, Tuhanku yang baik. Dia selalu meninggikan Tuhan. Mau masalah apapun, tetap katakan Tuhan baik. Thank you Lord Jesus. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena dibilang ibadah itu mengandung janji. Mau Bapak Ibu, mau pemirsa, mau ibadah saudara-saudara, mau ibadah apapun, mau doa apapun, dia mengandung janji. Janjinya bukan hari ini tapi yang akan datang.
Hari ini kita belajar dari pribadi Ayub dan pribadi Daud. Apapun itu keberadaan kita hari-hari ini, di dalam pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, jangan pernah menjauh kita dari Tuhan. Karena Tuhan mempunyai janji di dalam hidup kita. Kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari pribadi Yosua. Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Malam hari ini kita belajar dari Yosua. Dikatakan, Tuhan katakan kepada Jos, rebut satu daerah. Gak mungkin Tuhan, masalahnya aku gak sanggup Tuhan. Joshua, rebut itu satu daerah. Kan firman Tuhan katakan, bukan telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya saudara-saudari katakan, yang kedua, apapun itu masalahmu. Yang kedua kita belajar melangkah dengan iman. Bagaimana hari-hari ini saudara-saudara imanmu, bapak ibu imanmu, anak-anak muda imanmu hari-hari ini? Apakah kecut? Apakah tawar hati? Kan firman Tuhan katakan, Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau akan pergi. Maka dikatakan Tuhan kepada Joshua, ayo rebut satu daerah. Gak mungkin Tuhan. Sama ketika saudara-saudara dibilang, ayo kamu pergi injilin ke sana, satu daerah. Gak mungkin Tuhan. Orangnya gagah perkasa, orangnya besar-besar. Tetapi hari ini kita belajar Joshua, dikatakan melangkah dengan iman. Bagaimana imanmu hari-hari ini? Apa imanmu semakin kecil dengan situasi sekarang ini? Apakah imanmu semakin besar? Dikatakan, ayo. Kalau direnung-renungkan, kalau dipikir-pikir, gak mungkin saya gak sanggup merebut satu daerah. Saya ini apa? Saya ini orang biasa. Tetapi dikatakan firman Tuhan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mau kemanapun saudara-saudara pergi, Tuhan menyertai. Mau kemanapun ke ujung bumi saudara-saudara pergi, Tuhan menyertai. Yang Tuhan mau melangkah dengan iman. Bagaimanakah iman saudara-saudara hari-hari ini? Apakah imanmu semakin besar bersama Tuhan, atau imanmu semakin besar dengan masalahmu? Tapi ketika imanmu besar dengan Tuhan, maka masalahmu mamblas semuanya. Ketika Joshua dia katakan, yes Tuhan, aku tidak kecut. Yes, aku tidak tawar hati. Maka satu daerah dia bisa rebut. Ketika saya dan bersama suami saya dipercayakan membuka satu pengembalaan, tidak gampang, tidak enak. Tetapi waktu kita bersama dengan Tuhan, maka apa? Tuhan permudahkan semua. Waktu Tuhan, aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Ketika dibilang Tuhan, jadilah kehendakmu di dalam setiap langkah. Maka apa? Ketika iman kita itu besar, bukan masalahnya yang besar, maka apa? Terjadi mujizat Tuhan di dalam setiap masalah kita. Joshua, dia serahkan, yes Tuhan, saya mau, saya mau, saya mau.
Ketika Yosua katakan, ya Tuhan saya rebut daerah itu dengan penyertaan Tuhan, dengan iman. Bagaimana saudara kalau ini diperhadapkan? Terkadang kita berpikir gini, belum kita laksanakan, belum kita lakukan, kita sudah takut. Padahal firman Tuhan dikatakan apa? Jangan kecut, jangan tawar hati. Melangkahlah dengan iman hari-hari ini. Apapun keberadaanmu, melangkah dengan iman seberapa yang engkau punya. Ketika engkau membuka usaha, melangkah dengan iman. Ketika engkau mau membuat sesuatu, melangkah dengan iman. Maka Tuhan menyertai engkau. Maka Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pribadi yang ketiga kita belajar, kita belajar dari Paulus. Paulus ini sangat dipakai Tuhan luar biasa dalam penginjilan. Dikatakan di Filipi 4 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan katakan di Filipi 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang mendekat. Kita belajar dari Filipi 4 ayat 12 dan 13. Dikatakan di sini pribadi Paulus dikatakan, waktu dia mengalami suatu masalah, waktu dia mengalami sesuatu enak gak enak, yang dia lakukan apa? Menikmati kehidupan yang dijalaninya. Yang ketiga apa? Yang pertama tadi apa? Yang pertama, jangan pernah menjauh engkau dari Tuhan. Yang kedua, melangkah engkau dengan iman. Yang ketiga apa? Menikmati kehidupanmu yang kita jalani, yang engkau jalani. Paulus ketika dia mengalami masalah, dia menikmati hidupnya dengan bersyukur. Karena dikatakan di Filipi 4, aku tahu itu apa kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kekurangan. Artinya apa? Saudara-saudara, mari jalani kehidupanmu, nikmati kehidupanmu bersama Tuhan dengan bersyukur, dengan ucapan syukur. Kenapa? Kita tahu, Tuhan tahu itu, apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan, dalam segala hal, dalam segala perkara. Bahkan di 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus ketika di penjara, dia hanya berkata kepada teman-temannya, dia katakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apakah hari-hari ini saudara-saudara ketika mengalami satu masalah, engkau menikmati enggak masalahnya? Mana lebih besar? Masalahmu, masalah kita, masalahmu, atau lebih besar itu masalahmu atau Tuhannya? Tetapi malam hari ini kita berbicara bahwa biarlah Tuhan lebih besar di dalam setiap masalah kita, bukan masalahnya yang lebih besar. Karena apa? Kita harus menikmati bersama Tuhan dengan ucapan syukur, karena Dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Paulus ketika dia di penjara, dia bisa menginjili. Bayangkan kalau kita anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi suatu problema, mesti melakukan apapun tidak enak. Jangankan itu, kalau yang biasanya kita berdoa dengan semangat yang sungguh-sungguh, ketika masalah itu lebih besar, bisa aja berdoanya tidak lagi berdoa. Berdoanya lebih kecil, tetapi masalahnya lebih besar.
Tapi hari ini kita belajar, apapun itu keberadaanmu, apapun itu masalahmu, apapun itu hari-hari yang terjadi, nikmati dengan ucapan syukur. Karena satu firman dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupanmu. Ketika saya mengalami satu masalah problema yang besar itu sekitar 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun atau 3 tahun 4 tahun yang lalu. Masalah yang sangat menekan saya. Bahkan yang tidak pernah saya sakit lambung, asam lambung. Dikatakan saya sakit asam lambung. Saya kaget, saya orang yang tidak pernah sakit. Jarang sakit, puji Tuhan sampai sekarang ya Tuhan kasih kekuatan. Tapi ketika satu ada masalah yang selalu menekan saya seperti kehilangan tubuh, seperti tidak ada pengharapan. Tetapi ketika saya tiba-tiba Tuhan memberikan ingatan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan firman, ada sesuatu berkat yang saya dapat. Ketika saya tidak pernah menjauh dari Tuhan. Berkatnya itu apa? Ketika itu ada seseorang yang berangkat ke tanah perjanjian. Berkat apa yang tak pernah saya lihat, apa yang tak pernah saya dengar, apa yang tak pernah timbul di dalam hati saya, Tuhan sediakan. Ketika hidup saya, apapun keberadaan saya, tidak pernah jauh dari Tuhan. Karena dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mau segala perkara apapun keberadaanmu hari-hari ini, tetapi biarlah Tuhan itu lebih besar. Sama seperti Paulus dikatakan, saya pernah pelayanan ke penjara. Di penjara itu tidak enak. Jangankan tidak enak, ruangannya kalau digabung bersama-sama penjara yang lain, wah tidak enak, bisa ribut, bisa berantem. Tapi Paulus dikatakan dia bisa menikmatin. Maka dikatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bahkan di Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam hal doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di Filipi dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Apakah hari-hari ini kita lebih besar khawatirnya daripada Tuhannya? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hari-hari ini kita mau di dalam kehidupan kita hanya ucapan syukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi hidup kita ini harus ada ucapan syukur, happy. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Secara daging sih kadang kita masih bisa kekhawatir. Kadang ada terpintas khawatir. Khawatir apa? Khawatir anak kita masa depan. Waduh, usia saya sekarang segini, anak saya masih segini, ada terlintas. Tetapi dikatakan kembali ke hidup kita ini kembali ke firman Tuhan. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga, berarti konteksnya besar, apapun juga. Mau apapun itu, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kadang anak-anak muda ya khawatir tentang jodoh, khawatir tentang pekerjaan. Kita kembali ke firman, jangan khawatir. Jangan khawatir tentang hidupmu. Jangan khawatir tentang apapun keberadaanmu hari-hari ini. Tetapi yang Tuhan mau nyatakan dengan ucapan syukur. Ketika hidup kita dengan penuh dengan mengucap syukur, maka apa? Setiap masalah yang kita hadapin akan terlepas, akan kita terlalui. Tetapi bagaimana hari-hari ini Tuhan, bagaimana hari-hari ini Tuhan bekerja di dalam hidup kita? Kalau kita tidak mau. Di masa-masa sukar ini,
Tuhan mau kehidupan kita kembali ke firman. Maka dikatakan jangan pernah engkau menjauh dari Tuhan. Dalam keberadaan apapun itu, jangan pernah engkau jauh dari Tuhan. Kalau bagaimanapun engkau ditindas, bagaimanapun engkau mengalami sesuatu enggak enak, jangan jauh dari Tuhan. Apapun itu keberadaanmu hari-hari ini, melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Ketika belum ada di depanmu, melangkah dengan iman. Yes, aku percaya Tuhan. Ketika keadaanmu gak enak, apa yang kamu lakukan? Nikmati hidupmu, nikmati masalahnya. Thank you Jesus, terima kasih buat masalah hari ini. Terima kasih buat apa yang terjadi hari ini. Maka apa ketika itu kita lakukan, maka apa mujizat itu terjadi di dalam setiap hidup kita. Setiap masalah yang kita lalui, mambles masalah nih. Mambles masalah yang kita hadapin. Ketika yang tiga ini kita lakukan. Pribadi Ayub, pribadi Daud, Joshua, Paulus. Mereka orang-orang yang tidak pernah tinggalkan Tuhan. Orang-orang yang melangkah dengan iman. Orang-orang yang menikmati kehidupannya dengan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau mendengarkan malam hari ini, saya berdoa setiap orang-orang yang mendengarkan malam hari ini, masalah apapun yang keberadaanmu, tanamkan di dalam hatimu, Tuhan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan, aku melangkah dengan iman bersama Tuhan. Tuhan, aku menjalani hidup ini dengan bersamamu dengan ucapan syukur. Maka apa? Ketika itu engkau tanamkan di dalam pribadimu, maka apa? Mujizat demi mujizat engkau akan alamin. Dengan apa? Dengan bersyukur. Sebab firman katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu artinya semua yang enak dan tidak enak. Karena apa? Karena itulah yang diinginkan di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik situasi. Ketika bangun pagi, saudara-saudara pernah gak berkata gini, come on masalah, selamat datang masalah. Tidak pernah. Tetapi hari ini coba dipraktekkan. Pagi hari ketika engkau bangun, ketika engkau mau berdoa, come on masalah, sini masalah, kita bersama-sama dengan Tuhan. Maka apa? Mujizat itu terjadi. Jangan pernah tanamkan Tuhan lebih besar di dalam hidupmu. Tuhan nomor satu di dalam hidupmu. Tuhan nomor satu di dalam setiap langkahmu. Tuhan nomor satu di dalam kehidupanmu. Sekali lagi saya mau katakan, mari jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Jangan pernah engkau jauh dari Tuhan. Melangkah dengan iman. Biar imanmu lebih besar yang dari Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Nikmati kehidupanmu bersama Tuhan. Maka apa? Setiap perubahan di dalam kehidupanmu engkau akan alami. Di masa-masa pandemi, di masa-masa situasi sekarang ini. Ketika Tuhan itu lebih besar di dalam hidupmu, maka engkau akan menikmati dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku berjalan bersamamu. Terima kasih aku melangkah bersamamu. Terima kasih aku menikmati bersamamu. Malam hari ini saya mau berdoa buat saudara-saudara yang menonton live streaming. Saya berharap ketika engkau sakit, Tuhan akan sembuhkan. Ketika engkau mempunyai beban berat, Tuhan akan meringankan, membukakan setiap bebanmu. Belajar seperti yang dilakukan Ayub.
Dia tidak pernah jauh dari Tuhan. Dia belajar seperti Daud, orang yang selalu berkenan kepada Tuhan. Belajar dari Joshua, dia melangkah dengan iman yang dari Tuhan. Belajar seperti Paulus, dia selalu bersyukur dengan keberadaannya, dia menikmatin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara pemirsa yang menonton live streaming. Hamba-Mu berdoa, jika dia sakit Tuhan sembuhkan, jika dia lemah hari-hari ini Tuhan kuatkan. Hamba-Mu berdoa, biarlah masalah yang dihadapi setiap saudara-saudara, Tuhan angkat setiap masalah mereka. Biarlah Tuhan yang nomor satu di dalam kehidupan dia Tuhan. Mari Engkau jamah setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Engkau menjamah setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Mereka dikuatkan, mereka dibangun, mereka diingatkan kembali untuk datang kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, mari biarlah kami melangkah dengan iman. Kami tidak mau jauh dari Tuhan. Kami mau menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari lawat setiap saudara-saudara, bahkan pemirsa yang melihat live streaming, yang menonton live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Aba. Tuhan memberkati hamba, Tuhan memberkati setiap orang-orang yang mendengar, setiap orang-orang yang melihat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, jadikan kami orang-orang yang setia, orang-orang yang melakukan firman-Mu, orang-orang yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, sukacita, ucapan syukur yang dari Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, shalom, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.